Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Oktavianti bersama teman saya Amila Indrianti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam bidang pendidikan serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama asal Tambak Beras, Jombang, yang dikenal luas sebagai tokoh pendiri NU atau Nahdlatul Ulama dan penggerak pendidikan Islam berbasis nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tumbuh dalam lingkungan pesantren dan menempuh pendidikan di berbagai pesantren besar di Jawa Timur dan Madura, yang membentuk keilmuannya serta pola pikirnya yang terbuka dan progresif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kiprah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang pertama, penerus dan pengembang pesantren Tambak Beras. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tumbuh dan belajar di pesantren Tambak Beras, Jombang, yang didirikan oleh ayahnya Kiai Haji Hasbullah Said. Setelah dewasa, beliau ikut mengembangkan pesantren tersebut dengan berbagai inovasi. Yang pertama, meningkatkan mutu kurikulum dengan memperluas studi kitab kuning klasik yaitu Turats yang mencakup fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan bahasa Arab. Yang kedua, memperkenalkan sistem manajemen pesantren yang lebih tertib dan terstruktur. Dari segi administrasi, kedisiplinan santri, dan penjadwalan pengajian. Yang ketiga, menghidupkan tradisi diskusi ilmiah melalui forum muzakarah dan bahsul masail, agar santri bisa berpikir kritis dan kontekstual. Yang kedua, mendirikan organisasi pendidikan dan intelektual. Yang pertama itu Taswirul Afkar tahun 1914. Organisasi ini didirikan di Surabaya yang merupakan ruang intelektual pemuda Islam untuk berdiskusi, menulis, dan menyampaikan pendapat tentang isu agama, sosial, dan kebangsaan. Organisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran, berpikir kritis, dan logis di kalangan pemuda santri. Yang kedua itu Nahdlatul Watan tahun 1916. Organisasi ini yaitu organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas umat Islam di bidang pendidikan dan ekonomi melalui koperasi dan perdagangan, serta membangun jaringan antar pesantren. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama tahun 1926. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjadi salah satu monitor atau mentor utama pendirian NU. NU tidak hanya organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam tradisional berbasis pesantren. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk lembaga pendidikan Ma'arif NU yang kemudian menjadi lembaga formal pendidikan NU. Salah satu tujuannya yaitu mendorong pendirian madrasah dan sekolah Islam di berbagai daerah. Yang ketiga itu peran dalam perumusan kurikulum dan pola pendidikan Islam. Sebagai pemimpin pesantren dan tokoh NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pola pendidikan Islam di Nusantara. Yang pertama itu mendorong integrasi antara ilmu agama dan umum. Yang kedua, beliau tidak menolak pelajaran modern seperti aritmetika, sejarah, geografi, bahasa asing selama tidak bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketiga itu menekankan pentingnya pendidikan karakter dan akhlak. Yang keempat, pesantren mengedepankan keteladanan sopan santun dan pengendalian diri. Yang kelima, mengembangkan sistem belajar seumur hidup atau long life learning. Yang keenam itu pendidikan di pesantren tidak terikat usia dan jenjang formal. Siapapun bisa belajar selama memiliki adab dan semangat mencari ilmu. Yang keempat itu membangun jaringan ulama dan pendidikan nasional. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki visi besar untuk menyatukan kekuatan pesantren
se-Indonesia agar tidak tertinggal dari dunia modern. Yang pertama itu mengorganisir jaringan pesantren melalui NU. Yang kedua, menjadi penghubung antara ulama daerah dan kebijakan pendidikan nasional. Yang ketiga, mempengaruhi kebijakan negara dalam masa awal kemerdekaan dengan menekankan pentingnya pendidikan agama dalam sistem nasional. Yang kelima itu kontribusi di masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terus berperan aktif dalam membangun nasional, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang pertama, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua itu berjuang agar pendidikan Islam mendapatkan pengakuan dalam konstitusi dan sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga itu aktif dalam memberikan masukan kepada Kementerian Agama dan Pendidikan agar kurikulum nasional tetap memasukkan pendidikan moral dan agama. Yang selanjutnya itu membentuk karakter pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Kiai Haji Abdul Wahab mewariskan fondasi Islam yang pertama itu yang moderatif atau tawasud, tidak ekstrim kanan atau kiri. Yang kedua itu toleran atau tasamuh, terbuka terhadap perbedaan pendapat. Yang ketiga itu seimbang atau tawazun, menggabungkan antara ilmu agama dan duniawi. Yang keempat itu mandiri atau istiqlaliyah, tidak bergantung pada politik kekuasaan tetapi tetap kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang pertama, tradisi sanad keilmuan atau ketersambungan ilmu. Sanad adalah silsilah keilmuan dari guru ke murid yang menjadi bukti keabsahan ilmu, menjadi tameng dari kesesatan ilmu dan bid'ah. Kiai Haji Abdul Wahab sangat menjaga orisinalitas dan keautentikan ilmu dari guru yang memiliki sanad jelas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dua itu tradisi Bahsul Masail atau forum diskusi keilmuan. Kiai Haji Abdul Wahab menjadi pelopor pembentukan Bahsul Masail, yaitu forum ilmiah di kalangan santri untuk membahas persoalan-soalan aktual dengan merujuk pada kitab kuning. Yang ketiga itu tradisi Taswirul Afkar atau pengembangan wacana pemikiran. Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan Taswirul Afkar pada tahun 1914, yaitu sebagai wadah diskusi pemuda agar berpikir rasional, nasionalis, dan progresif. Ini merupakan terobosan penting dalam dunia pemikiran keislaman saat itu. Yang keempat itu tradisi tawasud atau moderasi berpikir dan beragama. Kiai Haji Abdul Wahab dikenal sebagai tokoh moderat. Ia tidak kaku dalam mahzab, membuka ruang ijtihad, dan mendorong pemikiran terbuka terhadap perbedaan. Yang kelima itu tradisi pembelajaran kitab kuning atau turots. Sebagai ulama pesantren, Kiai Haji Abdul Wahab sangat menekankan pentingnya pembelajaran kitab kuning yang berisi kasanah keilmuan klasik Islam seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, akhlak, tasawuf, dan nafsu syaraf. Yang keenam itu tradisi khidmah atau pengabdian dalam menuntut ilmu. Dalam pesantren asuhan Kiai Haji Abdul Wahab, santri diajarkan bahwa belajar adalah bagian dari ibadah dan pengabdian. Maka dari itu, santri tidak dibebani biaya tinggi dan sering membantu kegiatan pondok seperti mengabdi. Baik, saya akan melanjutkan materi tradisi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang ketujuh, tradisi kemandirian dan gotong royong. Kiai Haji Wahab menekankan bahwa pesantren dan santri harus mandiri, tidak boleh tergantung pada kekuasaan, serta harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian. Kedelapan, tradisi kebebasan berpikir dalam bingkai etika Islam. Kiai Haji Wahab membuka ruang bagi santri dan pemuda untuk berpikir bebas namun tetap dalam kerangka adab dan akhlak Islam. Misalnya,
Tidak ada larangan membaca buku-buku filsafat dan ilmu sosial, bahkan teori barat, selama dapat dikritiskan secara ilmiah. Yang kesembilan yaitu tradisi nasionalisme dan keislaman yang harmonis. Kiai Haji Wahab adalah tokoh yang memadukan cinta tanah air dengan keimanan dalam pendidikan. Beliau mengajarkan pentingnya nasionalisme tanpa mengorbankan akidah. Yang terakhir, nomor 10, tradisi kedisiplinan dan keikhlasan dalam mengajar. Dalam dunia pesantren yang dibina Kiai Haji Wahab, guru kiai tidak digaji oleh negara. Mereka mengajar karena keikhlasan dan tanggung jawab moral. Pendidikan bukan industri semata-mata untuk mengharapkan upah, tetapi pengabdian, mengharap keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertama, pendidikan sebagai sarana perubahan sosial dan kebangsaan. Kiai Haji Wahab memandang bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya terkutat pada ibadah dan akhlak pribadi, tetapi juga harus melahirkan ulama yang intlak paham agama dan realitas sosial politik. Kedua, moderasi dalam pendidikan, tawasyud dan tasamu. Kiai Haji Wahab menekankan bahwa pendidikan tidak menolak ilmu modern selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak memaksakan satu mazhab, tetapi mengajarkan toleransi terhadap perbedaan pendapat agar pencipta pendidikan yang damai dan inklusif. Yang ketiga, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Beliau termasuk ulama awal yang terpandang bahwa ilmu umum bukanlah suatu yang haram atau tabu bagi santri. Mendorong pesantren untuk mengajarkan ilmu pengetahuan alam, IPA, sejarah, geografi, serta matematika, dan keterampilan praktis, kewirausahaan, pertanian, perdagangan. Muncul Madrasah NU adalah bentuk nyata integrasi ini. Yang keempat, pendidikan berbasis adab dan keteladanan. Menurut Kiai Haji Wahab, adab, akhlak lebih tinggi dari sekedar ilmu. Guru harus mendidik murid bukan hanya lewat kata-kata, tapi dengan teladan hidup. Santri wajib hormat kepada guru, jujur, disiplin, dan rendah hati. Guru kiai tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi menjadi panutan moral dan spiritual. Yang kelima, pendidikan demokratis dan dialogis. Kiai Haji Wahab sangat menjunjung tinggi kebebasan berpikir namun tetap dalam syariat, tidak membuang santri dan harus menghafal menjadi pemikir dan pemimpin. Yang keenam, pendidikan untuk semua inklusif. Kiai Haji Wahab mendukung akses pendidikan untuk semua kalangan, miskin, kaya, laki-laki, dan perempuan. Pesantren terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Dalam beberapa catatan, beliau mendukung pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, menentang komersialisasi ilmu. Ketujuh, pendidikan berbasis kemandirian. Beliau memandang bahwa lembaga pendidikan harus mandiri secara ekonomi dan pemikiran agar tidak mudah untuk kepentingan orang lain. Pesantren yang beliau kelola mengembangkan koperasi dan usaha mandiri, mengajarkan santri hidup sederhana dan produktif, tidak tergantung pada bantuan pemerintah, namun tetap bersikap kritis dan kontributif terhadap negara. Yang kedelapan yaitu pendidikan berbasis kontekstual dan relevan. Kiai Haji Wahab ingin agar pendidikan selalu relevan dan realitas zaman, mengajarkan santri untuk memahami masalah sosial seperti kemiskinan, penjajahan, konflik antar umat. Pendidikan harus melahirkan solusi, bukan hanya teori. Karena itu santri diajak aktif berdakwah, berdiskusi, dan berkontribusi langsung di tengah masyarakat.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Yang pertama yaitu relevansi terhadap krisis akhlak dan karakter peserta didik. Permasalahannya saat ini pendidikan seringkali hanya fokus pada pencapaian akademik tanpa memperhatikan pembentukan karakter. Banyak terjadi kasus kenakalan remaja, perundungan sehingga degradasi etika sosial. Relevansi pemikiran Kiai Haji Wahab, beliau menekankan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Pendidikan harus membentuk manusia yang bermoral, beradab, dan santun, bukan hanya pintar secara akademik. Sistem pendidikan berbasis pesantren yang beliau kembangkan mengutamakan keteladanan, kedisiplinan, dan akhlak mulia. Solusi kontemporer integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum formal dan pelatihan guru untuk menjadi teladan moral. Kedua, relevansi terhadap radikalisme dan interkultural. Permasalahan munculnya kelompok-kelompok mahasiswa serta semangat intoleransi dan berkembang melalui media sosial dan ruang-ruang pendidikan. Relevansi pemikiran Kiai Haji Wahab, pemikirannya sangat moderatif. Ia tidak memaksakan satu paham tetapi membuka ruang diskusi dan perdebatan pendapat dalam koridor syariat melalui forum seperti Tashwirul Afkar dan Basyatul Masyil. Kiai Haji Wahab mendorong pendidikan dialogis, pemikiran kritis bukan dogmatis. Solusi kontemporer menerapkan pendidikan agama moderat dan dialog antar agama di sekolah serta membangun literasi digital terhadap konten keagamaan. Yang ketiga yaitu relevansi terhadap ketimpangan akses pendidikan. Permasalahannya itu masih banyak anak-anak di daerah tertinggal yang sulit mengakses pendidikan layak. Pendidikan juga masih sering elitis dan eksklusif. Relevansi pemikiran Kiai Haji Wahab, beliau memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan, kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Pesantren yang beliau kembangkan bersifat inklusif dan terbuka bagi siapapun. Beliau juga mendorong kemandirian lembaga pendidikan agar tidak tergantung pada kekuasaan atau modal besar. Solusi kontemporer yaitu perluasan program pendidikan berbasis masyarakat, madrasah, dan dukungan beasiswa untuk daerah 3T. Yang keempat itu ada relevansi terhadap kurikulum yang terlalu kaku dan tidak kontekstual. Permasalahannya, kurikulum nasional seringkali dianggap terlalu padat dan tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal atau kondisi masyarakat. Relevansi pemikiran Kiai Haji Wahab, beliau memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, menciptakan kurikulum yang komprehensif dan relevan, mendorong pembelajar berbasis realitas sosial dan praktik langsung, bukan sekedar hafalan. Sistem madrasah NU yang beliau rintis mengembangkan kurikulum integratif yang sesuai kebutuhan umat dan bangsa. Solusi kontemporernya yaitu pengembangan kurikulum tematik berbasis karakter kehidupan nyata dan nilai-nilai lokal. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.